Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Selamat malam semuanya. Semoga pada malam hari ini teman-teman semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru kenal dengan saya, yang baru gabung dalam channel YouTube ini, salam kenal teman-teman semuanya, salam kenal saudara-saudaraku semuanya. Semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya mendapatkan manfaatnya ya dari channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan dan hasilnya membuat teman-teman semuanya bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas suatu perhitungan lagi, yang mana perhitungan ini adanya suatu pertanyaan dari Mas Ahmad ya. Jadi semoga Mas Ahmad melihat video ini ya. Dan kalau misalkan perlu ya dan perlu ditanyakan Mas Ahmad atau teman-teman yang lainnya, monggo boleh nanti tulis saja di kolom komentar ya. Oke, nggak pakai lama supaya durasi tidak terlalu panjang. Menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Jadi Mas Ahmad itu memiliki driver teman-teman semuanya ya. Drivernya itu tertulis di PCB dengan tipe CX600 ya. Yang mana driver CX600 ini maksimal tegangannya yaitu 32 volt DC ya. 32 volt DC. Nah, kalau misalkan tegangan 32 volt DC yang tertera pada driver tersebut, pastikan di saat kita suplai tegangan ke driver tersebut, tegangannya itu tidak lebih dari 32 volt DC. Kalau lebih gimana, Mas? Kalau lebih misalkan 40 volt DC, 50 atau 60 volt DC, tentu driver tersebut akan rusak teman-teman semuanya. Kenapa, Mas? Kok bisa rusak, Mas? Karena suplai tegangan yang teman-teman masukkan itu melebihi kapasitas kemampuan driver tersebut. Tentunya drivernya akan mudah rusak atau langsung rusak ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tegangannya lebih dari 32, driver itu akan rusak. Dan produk itu menyarankan, ini pernyataan dari Mas Ahmad ya. Produk itu menyarankan 100 watt kali 2 8 ohm. Itu untuk beban speakernya ya. Itu untuk beban speakernya. Jadi tentunya nanti akan kita hitung apakah kira-kira cukup hanya 100 watt kali 2 gitu loh. Apakah nggak kelebihan dan lain-lain, nanti akan kita buat perhitungannya dan kita jelaskan bersama-sama ya. Nanti akan saya jelaskan dan dengarkan bersama-sama. Oke, dan final yang ada dalam driver tersebut CX600 yaitu sebanyak 4 set keseluruhannya teman-teman ya. Di sini saya bahas satu driver atau mono ya, karena dalam pertanyaan itu hanya satu driver. Maka di sini saya jelaskan satu driver. Terus kalau misalkan dua driver gimana, Mas? Kalau misalkan dua driver, pastikan ya cara perhitungannya tetap sama. Akan tetapi tegangannya jangan sampai melebihi 32 volt AC. Nah, terus caranya seperti apa, Mas? Nanti akan ada dalam perhitungan ini ya, teman-teman. Silakan disimak-simak terus. Nah, pernyataannya final di driver tersebut yaitu 4 set keseluruhannya ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok hanya bisa dibebani 100 watt kali 2? Nah, untuk kita dapat dari mana sih 100 watt kali 2? Nah, pernyataan dari Mas Ahmad ini produknya yang menyarankannya seperti itu ya. Nah, inilah pertanyaan yang mungkin membuat Mas Ahmad bingung, kok cuma 100 watt kali 2? Nah, situ semua teman-teman yang ada pada tulisan-tulisan di PCB, pernyataan produk dan lain-lain itu sebenarnya bisa dijawab melalui suatu perhitungan teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kita nggak paham perhitungannya, kita akan bingung, kita akan nggak tahu dan lain-lain. Penting sekali untuk kita mempelajari suatu perhitungan, tujuannya agar kita itu ya kita ada dasarnya dan kita nggak takut untuk dibodohi orang lain seperti itu ya. Kita bisa seperti itu. Nah, jadi kembali pada perhitungan yang pertama, yaitu driver itu hanya 4 set. Nah, driver 4 set itu kita ketahui ya melalui suatu beban. Maka driver itu finalnya 4 set kita sesuaikan dengan bebannya ya.
dengan 4 set ini berapa dayanya, berapa muatan listriknya, dan bebannya itu 100 watt kali 2 berapa, kira-kira sesuai nggak? Seperti itu, nanti akan dibahas ya. Dan suplai tegangan 24 volt AC ya. 24 volt AC ini kalau misalkan kita jadikan volt DC kisaran 30 volt DC ya. Kisaran 30 volt DC. Nah, jadi Mas Ahmad itu menggunakan tegangan 24 volt DC. Itu sudah benar Mas Ahmad ya. Itu sudah benar dan teman-teman semuanya itu sudah benar. Nah, terus suplai ampere menyesuaikan jumlah final. Nah, suplai ampere ini nih, jadi kalau untuk tegangannya tetap 24 Mas ya, Mas Ahmad ya, jangan ditambah-tambahkan ya. Kalau ditambahkan nanti drivernya bisa rusak. Jadi yang ditambah itu adalah ampere trafonya. Ya, yang dirubah itu ampere trafonya. Misalkan Mas Ahmad ingin membuat 2 driver, yang mana per satu drivernya 4 set. Seperti itu ya, 4 set final. Nah, tegangannya jangan dirubah, akan tetapi ampere trafonya yang dibesarkan supaya ketemu nilai 8 set keseluruhan itu tadi. Karena apa? Karena PSU dan driver itu wajib klop. Tujuannya apa? Agar tidak kelebihan muatan listrik PSU terhadap driver. Paham ya? Oke, kita akan lanjut perhitungannya. Jumlah final saat ini yang terpasang yaitu 4 set final keseluruhannya dalam satu driver. Ya, kalau misalkan saya sedikit melihat dari driver CX600 tersebut, driver itu finalnya yaitu final sunken. Ya, jadi apabila Mas Ahmad dan teman-teman semuanya hanya menggunakan tegangan 24 volt AC, saran dari saya menggunakan final Toshiba saja, jangan final sunken ya. Jadi bisa diganti menggunakan final Toshiba, jangan final sunken. Saya pribadi tidak menyarankan. Kenapa Mas kok nggak disarankan? Karena untuk suplai final sunken baiknya itu tegangan 45 ya, 42, 45 dan seterusnya. Ya, dengan tipe 3858 final sunken ya. Kalau misalkan disuplai di bawah itu tentunya nanti hasilnya nggak akan maksimal. Karena apa? Final sunken mengharuskan untuk tegangannya itu lebih dari 32 volt DC, 42 45 volt AC ya, bukan DC, dan seterusnya. Seperti itu ya Mas Ahmad dan teman-teman semuanya. Dan kita cari dengan 4 set final Toshiba ya. Ini saya hitung final Toshiba ya Mas ya, karena saya tidak menyarankan sunken untuk tegangan 24 volt AC. Jadi Mas Ahmad jika pakai sunken bisa diganti dengan final Toshiba. Nah, 150 dikali 4 ya, 150 ini adalah daya transistor final per satu setnya, dan 4 set ini adalah jumlahnya. Jadi 150 dikali 4 sama dengan 600 watt ya. Dapat diketahui oleh teman-teman semuanya dan Mas Ahmad, final 4 set tadi itu ketemunya 600 watt ya. Tentunya 600 watt, satuan watt ini masih daya murni, daya sesungguhnya ya. Kita cari muatan listriknya itu berapa. Oke, lanjut kita ke dalam perhitungan selanjutnya. Untuk kita mengetahui berapa muatan listriknya ya, di sini ada rumus yang harus kita ketahui ya. Dan di sini pun akan saya tentukan sekalian kira-kira kita itu harus menggunakan trafo berapa ampere. Seperti itu ya. Jadi sekalian kita cari ampere trafo yang pas untuk driver tersebut, final 4 set itu berapa ampere ya. Dan teman-teman caranya seperti ini. Ini bisa jadikan pelajaran untuk teman-teman semuanya dan ditulis kalau memang ini bermanfaat ya. Di sini akan saya hitung ya teman-teman. Yang pertama rumus yang digunakan itu sama, kita cari muatan listrik ya, sama pada rumus umumnya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 600 ya, seperti daya sebelumnya kita hitung. P-nya 600 final 4 set tadi, final Toshiba, dikali dengan cos P-nya 0,8. Nah, 600 dikali 0,8 ketemunya 480 VA teman-teman semuanya. Ya, 480 VA. Terus dibagi 10 ampere. Nah, 10 ampere ini didapat dari mana Mas? Nah, 10 ampere ini kita tentukan ampere trafonya teman-teman semuanya. Ya, kita tentukan seperti contoh seperti ini. 480 ya. Mana sih? 480. Kalau misalkan kita menggunakan trafo 5 ampere misalkan. Kita bagi 5 ketemunya 96. 96 kita bagi 2.
ketemunya 48 ya. Apakah ada 5 ampere 48 volt AC? 5 ampere 48 volt AC. Kalau misalkan ada 5 ampere 47 volt AC, masih tidak jadi masalah teman-teman, bisa digunakan ya. Akan tetapi di pasaran jarang ya. Tapi kalau ada ya bisa dipakai ya Mas Ahmad dan saudara-saudara semuanya. Di sini saya simulasikan, saya menggunakan trafo 10 ampere. Ya tergantung nanti kalau misalkan Mas Ahmad ingin mempraktekkan dan teman-teman semuanya ingin mempraktekkan, monggo. Ya, ini bisa jadikan inspirasi. Atau pakai 5 ampere bisa ya. Kita hitung 480 tadi, 480 dibagi dengan 5 ampere 96, kita bagi 2 karena trafo CT ketemunya 48, atau kita kasih toleransi 1 volt ya teman-teman ya, 47 ya, bisa digunakan itu 47. Tapi kalau misalkan memang nggak ada, teman-teman bisa gunakan cara perhitungan ini. 480 dibagi dengan 10 ya, dibagi dengan 10 ampere, dibagi dengan 10 ampere. Kita tulis 10 ampere ya teman-teman ya. Kita gunakan trafo 10 ampere sama dengan 48 ya. 48 dibagi 2. 48 dibagi 2. Kenapa Mas kok dibagi 2? Karena trafo yang kita gunakan yaitu trafo 2 pas atau trafo CT. Bukan trafo single pas, tapi 2 pas. Ketemunya berapa? 24 volt AC ya. Jadi sudah sesuai sekali kalau misalkan teman-teman semuanya menggunakan trafo 10 ampere 24 volt AC. Tegangan 24 volt AC, tidak lebih dari 24 volt AC. Kalau lebih dari 24 volt AC bisa rusak drivernya. Paham ya Mas Ahmad dan teman-teman semuanya? Nah, setelah kita ketahui tegangan 24 volt AC ini ya, berarti sudah sesuai ya teman-teman semuanya ya. Dengan sudah sesuainya dengan 480 VA 600 watt final 4 set tadi. Kita menggunakan trafo 10 ampere ketemunya 24 volt AC. Sekarang kita cari daya PSU-nya teman-teman. Ya Mas Ahmad ya, kita cari daya PSU-nya. P sama dengan, ini rumusnya ya, P sama dengan I dikali dengan volt total dibagi dengan cos pi. Ya, I-nya berapa Mas? I ini adalah ampere, sudah kita ketahui. Kita hitung di atas ampernya yaitu 10 ampere ya. Dikali dengan 24. 24 adalah voltase yang kita dapatkan tadi ya, 24. Karena CT maka dikali 2 pas, dibagi dengan 0,8 ya, dibagi dengan 0,8. Ketemunya berapa Mas? 600 watt ya. Jadi kalau rumus perhitungan mau diputer-puter kemana tetap nilainya sama. 600 watt ini adalah daya PSU-nya. Drivernya berapa Mas? Drivernya kita ketahui 600 watt. Berarti antara PSU dan driver nilainya sudah klop. Kalau sudah klop ini, wah ini transistor final jamin insya Allah aman seaman-amannya. Paham ya Mas Ahmad dan teman-teman semuanya. Nah next, kita sudah ketahui ya daya driver 4 set tadi, kita sudah ketahui 600 watt. Dan muatan listriknya kita sudah ketahui, muatan listriknya yaitu 480 VA. Dan ampere trafonya kita sudah tentukan, kita menggunakan ampere 10 ampere. Dengan voltase setelah kita hitung yaitu 24 volt AC. Sudah ketemu ya teman-teman. Dan kita hitung PSU-nya terhadap driver sudah klop nilainya sama 600 watt. Ya, paham ya? Sudah sama nilainya yaitu 600 watt. Dan setelah itu kita lari ke dalam suatu perhitungan beban. Dalam pertanyaan di sini, apakah kenapa kok bebannya itu hanya 100 watt? Nah, kalau misalkan seperti itu, tentunya kita analisa dulu apakah 100 watt itu akan aman. Nah, caranya seperti ini teman-teman semuanya. Caranya yaitu beban 100 watt. Ya, kita masuk ke perhitungan beban ya. Contoh soal yang lain sebenarnya sudah ada, tapi kita masukkan lagi di sini. Beban speaker 100 watt dikali 2 sama dengan 200 watt teman-teman ya. 200 watt. Kita cari muatan listriknya dari 200 watt ini. Beban speaker. Q sama dengan P dibagi dengan R. Kita ketahui P-nya berapa Mas? P beban yaitu 100 watt keseluruhan. Dibagi dengan 8 ohm itu impedansinya. Sama dengan 25 VA. Ya, 25 VA. Final yang terpasang itu adalah 4 set dalam satu driver CX600. Ya, Mas ya. Yaitu 4 set. Kita ketahui 150 dikali 4 yaitu 600 watt.
ya, seperti perhitungan tadi ya teman-teman ya. Ya. Dan setelah itu kita cari muatan listriknya, ketemu 480 VA. P dikali dengan cos pi 600 dikali 0,8 sama dengan 480 VA. Ya. Untuk bebannya kita sudah ketahui nilainya yaitu 25 VA. Dan untuk drivernya yang kita telah hitung yang pertama tadi dan kita hitung lagi ini yaitu 480 VA, 600 watt. Ya. Sekarang seperti ini. Si driver itu menyiapkan 480 VA, 4 set final Toshiba. Sedangkan beban itu hanya butuh 25 VA, teman-teman. Nggak lebih, hanya butuh 25 VA. Jadi kita kurangi sumber 480 VA, sumber dari driver, dikurangi dengan beban speaker 25 VA. Ya, sama dengan berapa? 445 VA sisanya, teman-teman. Dan Mas Ahmad semuanya ya. Jadi dalam suatu perhitungan kita akan bisa menyimpulkan Mas Ahmad bahwasanya kok bebannya hanya 100 watt sesuai 100 watt kali 2 sesuai dengan produk menyarankan. Tentunya itu semua didasari perhitungan apa tidak. Kalau misalkan Mas ragu, Mas Ahmad ragu dan semuanya ragu, maka ikuti cara perhitungan yang telah dipelajari saja. Misalkan dengan cara seperti ini, akhirnya terbukti bahwasanya kalau misalkan saya pasang 200 watt kali 2 tadi di driver 4 set final Toshiba CX600 maka beban tersebut kalau daya maksimal sejam atau 2 jam di fullin daya maksimal misalkan ya, jamin itu speaker akan rusak. Karena apa? Kelebihan muatan listrik sebesar 445 VA. 445 VA ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Kalau misalkan kita biarkan terus driver sama PSU sudah klop, nggak akan panas ini nanti, nggak akan panas. Akan tetapi bebannya itu yang bisa rusak kalau misalkan daya maksimal. Apalagi untuk di lapangan, jamin bablas. Ya, kebanyakan speaker terbakar kan seperti itu teman-teman. Kelebihan muatan listrik dari driver. Ya, kalau misalkan finalnya dicek masih bagus, berarti itu kelebihan muatan listrik dari driver ke beban. Nah, kalau memahami perhitungan ini, insya Allah akan bisa menyesuaikan. Paham ya teman-teman dan Mas Ahmad? Lanjut selanjutnya. Oh, kita kasih kesimpulan. Di sini ada kesimpulan ya. Untuk Mas Ahmad dan teman-teman semuanya, di sini ada kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya yaitu driver CX600 kali 1 mono ya, yang saat ini dipasang oleh Mas Ahmad. Dan misalkan untuk inspirasi teman-teman semuanya, final yang terpasang yaitu 4 set final Toshiba. Terampunya yaitu 10 ampere. Voltasenya digunakan yaitu 24 volt AC. Beban jangan 100 watt kali 2 Mas, melainkan sesuaikan dengan final yang digunakan. Misalkan finalnya tadi 4 set. Hitung saja seperti tadi ya. Pasnya sesuainya itu berapa watt untuk bebannya. Jadi jangan dipasang 100 watt kali 2. Kalau dipasang ya itu tadi resikonya bisa kebakar saat daya maksimal ya. Paham ya Mas Ahmad dan teman-teman semuanya? Dan selanjutnya ada tambahan yaitu dioda yang digunakan pastikan 3 kali ampere trafo. Kalau trafo yang digunakan 10 ampere maka 10 kali 3 30. Teman-teman bisa gunakan 35 ampere sampai dengan 60 ampere, lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Jadi pastikan kalau masang dioda ini jangan di bawah ampere trafo. Kalau di bawah ampere trafo 100% trafo akan panas. Dioda akan panas. Seperti itu ya, teman-teman. Ini dasar-dasar penting yang harus diketahui. Selanjutnya untuk Elko-nya yaitu I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa? 10 ampere dikali dengan 50 dikali dengan 50. 24 kali 2 ya, kita bulatkan saja 25 kali 2 50. Ketemunya berapa? 25 mikrofarad. Atau bisa dibulatkan menjadi 10.000 mikro dengan jumlah yaitu 2 pitch. Tegangannya yaitu 50 sampai dengan 100 volt DC. Tinggal pilih aja, bisa 50, bisa 80, bisa 100, lebih aman lagi. Paham ya Mas Ahmad dan teman-teman semuanya? Nah, jadi mungkin itu saja ya. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya dan semoga menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad.
Jadi seperti itu untuk cara berhitungnya. Semoga bermanfaat dan semoga ya bisa dipraktekkan lah seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Untuk teman-teman yang baru gabung atau yang baru kenal, baru nengok-nengok saya, dukung terus channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, komen kalau memang ada yang perlu ditanyakan, dan juga di-share ke teman-teman yang lain kalau memang video ini bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf, kesempurnaan hanya ada pada Allah. Kesempurnaan hanya ada milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.